Kembali lagi ya, kita belajar terkait Excel Foundation. Di sini teman-teman bisa lihat nih, ada misal kita punya suatu toko atau suatu warung gitu juga gak apa-apa. Kita punya produk nih, produk kita misalin kita mau jualan roti. Oke, jadi ini bisa dilihat. Ini kita mau jualan roti, dia memiliki kode barang. Dan roti ini tuh punya kategori juga. Punya kategori, misal di sini ada roti, ada puding, ada snack kayak gitu-gitu ya. Habis itu selain itu dia juga punya satuan nih. Dia punya satuan. Setelah itu kita mau tahu nih stok awalnya masuk, terus keluarnya dia, apakah ada barang reject, dan nanti stok akhirnya atau total akhirnya nanti barang tersebut. Oh ya, periodenya ini boleh 1 bulan ataupun kita mau langsung 1 tahun. Jadi teman-teman nanti bisa buat seperti ini ya. Ada tanggal seperti ini. Oke, kita langsung aja buat apa aja sih rumus yang digunakan di materi ini, di stock in stock out ini. Oke. Di sini pertama-tama ini kita lihat di toko kelontongnya ini. Toko kelontong Cak Lontong. Oke. Nah, tadi kan kita lihat dia di setiap sheetnya itu judulnya tuh sama. Nah, caranya biar kita nggak perlu nulis satu-satu, itu caranya gimana sih? Caranya kita cukup pakai rumus ini aja. Oke, di sini kita pakai yang pembelian dulu ya. Pembelian ini sama dengan langsung kita panggil di list barangnya, kita panggil di B2. Oke, di B2 ya. Enter. Dia otomatis jadi Cak Lontong. Kita misalin nih, nggak mau Cak Lontong, aku mau Cak Inin. Cak Inin misal. Apakah di pembeliannya bakal ganti? Ya, bakal ganti. Kayak gitu ya. Jadi kita cukup di satu sheet kita ganti, semuanya bakal ganti. Oke, aku mau ganti tadi aja pakai Cak Lontong. Oke. Ini nanti ini ya, sama di semua sheet, di penjualan sampai ke stoknya. Oke, selanjutnya di tanggal yang perlu ini kalian garis bawahi, tanggal itu harus sama formatnya. Kenapa? Karena nanti saat kita mau manggil tanggal ini, kita mau ambil data dari tanggal 1 Februari sampai tanggal 1 Maret. Lah, itu dia tanggalnya udah ke format sama. Jadi bisa langsung muncul. Nah, caranya tuh ada 3 sebenarnya teman-teman. Kalian bisa di sini. Kalian klik di C6 dulu, di kolom C di baris 6. Ini 1 2 3, kalian klik. Habis itu kalian format langsung aja. Boleh tanggal ini yang 26/09/2008 ini boleh, ataupun yang ini. Yang bentuk bulannya itu dia udah kayak gini September gitu. Misal hari ini kan ya, kita misal nih, dia bakal otomatis 1 April 2024. Atau bisa juga pakai di sini di format, terus angka. Habis angka, nih kalian bisa pilih tanggal atau ini yang di sini. Sama nih 1/4/2024. Terus semisal nih, ternyata kita pengen bentuk lain, kalian bisa nih di custom tanggal kayak ini kalian bisa custom, mau bulannya dulu, mau tahun dulu, atau gimana gitu ya. Setelah itu cara ketiga, kalian bisa pakai sisipkan. Oke. Habis itu di drop down ini, nah di sini C8. Habis itu kriterianya adalah tanggal yang valid. Oke. Habis itu udah selesai, hanya insert aja. Oke, kita lihat. Oke, dia udah otomatis ini ya. Kalau tadi kan di 67 itu kita harus ngetik manual nih, tanggal berapa kayak gitu-gitu. Nah, tapi di sini kita udah bisa langsung otomatis pilih tanggalnya, mau tanggal berapa, mau tanggal 1, mau tanggal 13 April misal, boleh. Bisa langsung, misal random aja, gak apa-apa. Oke. Jadi lewat ini ya, bentar. Kita ulangi, sisipkan,
terus ternyata kita mau sampai bawah. Oh, ada error di sini. Oke. Di sini C8 sampai dengan C adalah tanggal yang valid. Kenapa di sini kita tuliskan C? Karena ini bermakna bahwa nanti kita akan menarik semua kolom C tak terhingga ya sampai ke bawah. Jadi semisal nih kita sampai 100, berarti kan kita mau yang kita terapin itu Oke, di sini kan dia kan C100 nih. Berarti dia tuh sampai kolom 100. Biar kita mau sampai nggak terhingga, sampai bawah banget itu, kita hapus aja nih nilai 100-nya. Nah, 100 kita hapus, habis itu udah selesai. Hanya instan ini aja. Oke. Habis itu nih kita random aja, kita random di sini. Dia udah otomatis muncul tanggal yang kita mau tadi. Jadi dia rumusnya udah berfungsi sampai bawah ya. Oke. Terus habis itu setelah kita udah bisa tanggal nih, habis itu kita ke nama barang. Nama barang ini aku pengennya dia ini, aku mau cari beng-beng, dia tuh otomatis gitu, otomatis apakah ada nih di list barangnya. Caranya sama, kita ke format sisipkan dulu, terus di drop down. Nah, F6 ini langsung aja kita sampai F, biar semua kolom ini tuh dia oke, di pembelian kan F6 nih, kita sampai F. Oke, sampai F. Habis itu kan kita mau manggil datanya dia kan, kita punya rentangnya udahan. Nah, kita tinggal pilih di kriterianya itu dari rentang. Habis itu kan muncul kolom kayak gini, kita pilih yang ini, yang kotak ini, yang paling kanan. Habis itu klik aja ini, langsung ke sheetnya list barang. Kita mau munculin apa sih? Munculin nama barangnya kan. Nah, sampai sini dia C6 sampai C tak terhingga juga. Kenapa C tak terhingga? Karena waktu kita mau nambahin nih, misal kalau di sini kita mau C sampai C80, gini kan dia sampai basreng aja. Nah, kalau ada produk baru nih dia nggak bakal muncul, makanya kita hapus aja sampai C. Jadi waktu kita update barang dia bakal update juga. Kita oke, dia bakal udah muncul kan. Nah, kita lihat nih, ini kan tampilannya masih kurang oke nih. Kita bisa juga nih edit tampilannya di paling bawah tadi, opsi lanjutan. Habis itu di sini gaya tampilannya bisa chip kayak gini atau panah juga sama aja nih. Panah sama nanti tampilannya sama ini. Kalau teks biasa dia nggak muncul. Kalau ini kita pakai teks biasa dulu ya, kita pakai teks biasa. Oke, udah, coba kita panggil dulu sari roti isi krim susu. Udah, aku mau cari beng-beng. Oh, beng-beng juga ada, udah. Oke. Setelah itu kita kan butuh kode barang dan satuannya kan. Di sini kita bisa pakai rumus XLOOKUP. Jadi sama dengan XLOOKUP apa nih, search key-nya yang mau kita cari itu adalah sari roti isi krim susu. Jadi F6, habis itu lookup range-nya, berarti kita mau mencari sari roti isi krim susu itu di mana? Di list barangnya. Di list barang sini sampai C11. Sampai C ya. Sampai C bawah itu. Jangan lupa di kunci F4. Kalau di teman-teman bisa di F4, bisa langsung F4. Tapi kalau nggak bisa di F4, dia muncul kayak gini, bentuk dolar-dolar kayak gini, bisa Fn F4 gitu ya. Oke, habis itu resultnya atau hasil yang ingin teman-teman munculin apa? Oke, yang ingin dimunculkan adalah kode barangnya. Sama B6 sampai B, habis itu di Fn F4. Oke, gitu dulu. Kita tutup, enter. Bakal muncul sari roti isi krim susu. Apakah benar 13912? 13912 benar ya? Oke.
Coba kita tarik nih, ada NA di sini. Kenapa? Karena kita nggak ngasih. Kalau dia missing gimana gitu kan. Oke, kita coba kalau missing atau kita nggak ada nilainya, kita tulis aja nggak ketemu. Nah, itu dikasih petik ya, nggak ketemu. Berhubung dia udah ada ininya, nama di sini, jadi dia otomatis bakal manggil kode barangnya dia. Sekarang kita tarik, nggak ketemu karena nggak ada kan. Nah, biar lebih rapi, kita nggak usah pakai ini, nggak ketemu, kita kosongin aja gini. Oke, petik 2-nya 2 kali, enter, habis itu tarik lagi, tarik, oke, udah ketemu gitu ya. Jadi dia jadinya kosong. Misal bank-bank ini aku hapus nih, dia otomatis juga kosong. Kalau bank-bank aku tulis lagi, dia otomatis muncul lagi gitu kan. Oke, sekarang satuan dengan rumus yang sama, yaitu XLOOKUP. Terus kita mau mencari nama barang sari roti, habis itu di lookupnya kita di C ini Fn F4 ya, jangan lupa Fn F4, titik koma, resultnya kita mau satuannya di sini pieces. Oke, pieces, jangan lupa dihapus itunya E nya. Oke, habis itu ini, dan kalau dia missing kita kasih petik. Oke, enter. Udah, habis itu muncul nih. Nah, pieces. Jadi kalau ini kosong, otomatis ini juga kosong gitu. Oke, kita lanjut untuk harga beli dan quantity nanti. Ini teman-teman isi secara manual ya. Kenapa secara manual? Karena harga beli itu setiap waktu bisa saja berubah. Jadi misal hari ini harga roti isi krim susu itu 3.000 nih, 3.000. Beng-beng harga 1.000. Ternyata ganti nih, tanggal 13 kita beli lagi nih, tanggal 13 dengan produk yang sama, sari roti isi susu. Oke, sama beng-beng itu harganya beda, dia 5.000. Oke, kebanyakan ini. Dan ternyata beng-bengnya harganya 1.500 jadinya gitu. Jadi teman-teman lebih fleksibel aja. Ini kita beli 2, ini 2 juga, ini kita beli 3 dan 3. Nah, habis itu kita totalin nih. Seharusnya kan untuk harga beli dengan kuantitinya dia 2 kan harusnya 6.000. Apa? Harusnya perkalian. Oke, berarti H6 untuk perkalian tuh bintang ya, bintang 2. Oke. Ini kita tarik juga. Lah, ini. Dia kalau kita tarik ke bawah nih ada kayak strip gitu kan. Nah, biar nggak strip gimana? Sebenarnya ya teman-teman, kalau mau pakai rumus kayak gini aja tuh udah cukup. Tapi biar rumusnya ketarik juga dan nilai RP gak muncul kayak gini, kita bisa nambahin nih di depannya, jadi tambahin if. Oke. If, kita hapus dulu aja. If H6 itu sama dengan dia kosong, maka akan terisi kosong juga. Tapi kalau dia udah terisi, kita masukkan rumusnya tadi, H6 dikali dengan I6 atau kuantitinya, habis itu tutup kurung. Udah, kita tarik lagi rumusnya. Udah, gak muncul. Oke, terus habis itu ada nomor nih. Sebenarnya nomor tuh teman-teman bisa nih, bisa kayak ada masalah ya, bentar, sisipkan. Oke, bentar ya. Untuk nomornya hapus aturan dulu. Dia kan di B ya, berarti B nya itu kita hapus saja. Oke, kita boleh nih 2 gini-gini juga boleh, atau mau kayak di blok terus ini ya, ini juga boleh. Atau mau pakai rumus sama dengan misal tanggalnya terisi, berarti pakai if ini sama dengan kosong, maka dia kosong. Oke, tapi kalau dia ada isinya, maka aku mau B6 nya ditambah 1. Ini tinggal kita
tarik. Nah nanti kalau kita mau nambahin nih tanggal 14, nah tanggal 14 otomatis di nomornya juga nambah gitu. Oke, untuk nomor nota ini sebenarnya bisa manual ataupun kita otomatis. Sekarang kita coba otomatis dulu ya. Oke, sama dengan ini ada dua nih, teman-teman bisa lihat dulu. Di sini kita bisa pakai PO berdasarkan tanggalnya dia, atau kita PO berdasarkan urutannya dia aja. Oke, kita sebelumnya pakaiin dulu, pakai tanggal dulu. If C6 ini sama dengan 0 maka 0. Tapi kalau dia ada tanggalnya, maka kita pakai apa? Kita pakai ini PO teks. Jadi PO nya jangan lupa dikasih petik PO dan teks buka kurung angkanya apa yang mau kita jadiin teks dulu, tanggalnya, tanggal koma, kita mau format apa? Kita mau format ini DD MM YYY. Ini artinya apa sih? Artinya adalah hari, bulan, dan tahunnya. Petik koma, oke, di dan ya. Dan kita mau ada pembatasannya strip, dan apalagi kita butuh apa lagi? Butuh if ini C6 ini sama dengan C5, maka kita akan mengambil nilai right-nya atau nilai paling kanannya dari D5 atasnya ya. Atasnya itu satu huruf aja yang kita ambil, dia ditambah 1. Apabila dia nggak sama nih, kita isi 1. Oke, enter. Nah, kenapa nih di nomor 2 di 7 ini dia nggak 1? Karena di atasnya dia ini tanggalnya sama, masih di tanggal yang sama, otomatis dia masih ini ya, lanjutannya ya, lanjutin nomor notanya tadi 1, 2 gitu. Misal ini aku ganti jadi tanggal 1 nih, dia otomatis tanggal 3, soalnya dia nerusin kayak gitu. Nah, cara kedua, misal aku nambah hari tanggal 15. Oke, misal cara kedua itu teman-teman bisa langsung pakai ini. Nah, oh iya, caranya pakai sama dengan pakai if tadi dulu. If C11 ini sama dengan 0, maka dia 0. Oke, koma dulu. If sama dengan tutup, buka kurung dulu. Itu apa tuh namanya, ini kita panggil dari nomornya. Kalau nomornya dia itu lebih dari sama dengan 1000, misal kita mau ini memprediksi bahwa 1 tahun itu dia bakal ada ribuan ya, ribuan itu berarti 1000 sampai 99,999 gitu, 1000. Maka kita mau nilainya dia itu ini, kita bakal munculin kayak gini. Ini nilainya itu harus ini PO B31 gitu ya, B31 berarti PO dan ya, dan 31 B11 berarti kalau di sini. Oke, kalau dia nilainya lebih dari sama dengan 1000. Sekarang berhubung ini adalah if atau if bertingkat, maka kita punya beberapa ini ya, rumus boleh. B11 lebih dari sama dengan 100. Oke, 100 maka PO dan petik 1 0-nya tambah 0 ya,
NA, ditambahin dan lagi nih. Oke, di sini aja buat pembatasnya, di sini tambahin 0. Jadi nanti dia akan punya banyak data itu sama, dia sama-sama 4 nilainya. Oke, habis itu setelah dia lebih dari 100, lebih dari 10 sekarang. Kalau nilai B11 nya itu lebih dari 10, lebih dari sama dengan 10, maka kita bakal nulis PO strip 00 strip koma dan B11. Dan yang terakhir, apabila B ini kurang dari 10, maka kita tulis apa? PO strip 2G 0-nya strip dan kenapa? Dan nilai ininya B11 tadi. Udah. Jadi nanti dia bakal otomatis di sini ya. Tarik aja coba. Nah, jadi dia otomatis manggil dari urutan nomornya. Jadi nggak perlu dari ini tadi. Tadi kan kita pakai perlu ini ya, ada tanggalnya ya di dalam nomor notanya. Kalau ini kita hanya mengambil dari nomor urutnya aja. Jadi ini adalah pembelian kita keberapa nih dalam tahun ini atau dalam bulan ini, seperti itu. Nah, sampai sini teman-teman bisa lanjutin dulu nih dengan rumus yang sama nih di penjualan, di reject juga. Jadi untuk rumus tadi ini kita bisa gunakan di 3 sheet ya, pembelian, penjualan, dan reject. Oke, mungkin sampai di sini pertemuan kita hari ini. Untuk pembahasan stok kita bisa bahas di video selanjutnya ya. Oke, terima kasih teman-teman, semangat belajar.